Assalamualaikum teman-teman ATLM semua. Selamat datang kembali di channel Linchan ATLM. Di channel ini saya akan membahas tentang latihan soal-soal teknis ATLM. Sebelumnya, yuk subscribe channel ini dan bunyikan tanda loncengnya. Tema kali ini yaitu infeksi nosokomial, HIV/AIDS, dan bakteriologi. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Berikut ini yang bukan merupakan penyebab terjadinya infeksi nosokomial adalah: A. Suntikan yang tidak aman dan seringkali tidak perlu. B. Penggunaan alat medis dengan ditunjang pelatihan maupun dukungan laboratorium. C. Standar dan praktek yang tidak memadai untuk pengoperasian bank darah dan pelayanan transfusi. D. Penggunaan cairan infus yang terkontaminasi khususnya di rumah sakit yang membuat cairan sendiri. E. Meningkatnya resistensi terhadap antibiotik karena penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebih atau salah. Jawabannya yaitu yang B. Penggunaan alat medis dengan ditunjang pelatihan maupun dukungan laboratorium. Mari kita lihat pembahasannya. Infeksi nosokomial adalah infeksi silang yang terjadi pada perawat atau pasien saat dilakukan perawatan di rumah sakit. Penyebab terjadinya infeksi nosokomial adalah: yang pertama, suntikan yang tidak aman dan seringkali tidak perlu. Yang kedua, penggunaan alat medis tanpa ditunjang pelatihan maupun dukungan laboratorium. Yang ketiga, standar dan praktek yang tidak memadai untuk pengoperasian bank darah dan pelayanan transfusi. Yang keempat, penggunaan cairan infus yang terkontaminasi khususnya di rumah sakit yang membuat cairan sendiri. Yang kelima, meningkatnya resistensi terhadap antibiotik karena penggunaan antibiotik spektrum luas yang berlebih atau salah. Yang keenam, berat penyakit yang diderita. Kita ke soal nomor 2. Virus HIV menyebabkan terjadinya AIDS pada manusia. AIDS merupakan singkatan dari: A. Acute Immunodeficiency Syndrome. B. Acute Immunodeficiency Syndrome. C. Acute Immunologic Deficiency Syndrome. D. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Atau E. Acute Immunodeficiency System. Jawaban yang benar yaitu yang D. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Kita lihat pembahasannya. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS atau Acute Immunodeficiency Syndrome adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seseorang sudah mengalami AIDS, tubuh tidak lagi memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Kita ke soal nomor 3. Pemeriksaan kehamilan secara biologis menggunakan katak jantan berdasarkan adanya sperma dalam urin adalah: A. Plano-test. B. Pregnancy plano-test. C. Galimainini. D. Asemzondek. Atau E. Pregnancy stick test. Jawaban yang benar yaitu yang C. Galimainini. Baik, mari kita lihat yang A untuk plano-test, yaitu tes kehamilan dengan sampel darah atau urin. Yang kedua, pregnancy plano-test, yaitu tes PEG. Kemudian Galimainini menggunakan katak jantan, Asemzondek yaitu menggunakan tikus yang belum dewasa, dan pregnancy stick test dengan stek celup. Kita lihat pembahasannya. Dalam tes Galimainini ini, sejumlah kecil urin dari pasien disuntikan ke kantung bening punggung seekor kodok jantan dewasa. Urin seorang wanita hamil mengandung hormon kehamilan, yaitu Human Chorionic Gonadotropin atau HCG. Hormon ini menyebabkan kodok untuk memproduksi sperma dalam waktu 3 jam, dan sel-sel sperma dapat dengan jelas dilihat di bawah mikroskop. Secara prinsip, pemeriksaan ini adalah mencari sperma yang keluar karena dirangsang oleh hormon HCG. Gambaran cara kerjanya adalah seekor katak jantan disuntik dengan urin wanita yang diduga hamil muda, kemudian didiamkan selama 30 menit. Urin yang mengandung HCG akan merangsang sperma katak jantan keluar dari bagian kloakanya. Dengan menggunakan mikroskop dapat dilihat adakah katak jantan yang disuntik tersebut mengeluarkan sperma atau tidak. Jika terdapat sperma, maka kesimpulannya urin mengandung HCG dan wanita tersebut dinyatakan hamil. Begitupun sebaliknya. Sedangkan kontrol, maka digunakan katak yang hanya disuntik dengan air suling. Bisa dibayangkan betapa repotnya cara memeriksa kehamilan sebelum ditemukannya tes PEG. Lanjut ke soal nomor 4.
Pemeriksaan serologi untuk mendeteksi adanya penyakit autoimun karena terbentuknya antibodi pada persendian sehingga pasien mengalami reumatoid adalah A. VDRL, B. RAF, C. ASTO, D. Widal, atau E. RPR. Jawaban yang benar yaitu yang B, RAF. Kita lihat pembahasannya. Pemeriksaan RF merupakan prosedur medis untuk mengetahui seberapa banyak kadar reumatoid faktor yang ada di dalam darah. Reumatoid faktor adalah protein hasil produksi sistem kekebalan tubuh yang dapat menyerang jaringan sehat di dalam tubuh. Normalnya, sistem kekebalan tubuh bekerja untuk menyerang zat penyebab penyakit seperti virus dan bakteri. Namun, pada orang-orang yang memiliki autoimun, sistem kekebalan tubuh gagal berfungsi dan malah berbalik menyerang jaringan tubuh yang sehat secara tidak sengaja. Bila pemeriksaan menunjukkan kadar RF yang tinggi, maka bisa jadi seseorang memiliki penyakit autoimun seperti sistemik lupus erythematosus atau SLE. Tingkat kadar RF sering dikaitkan dengan penyakit rheumatoid arthritis dan sindrom Sjögren. Oke, soal nomor 5. Fungsi pili pada bakteri adalah A. Sebagai alat reproduksi seksual, B. Sebagai pertahanan diri dalam lingkungan yang buruk, C. Sebagai alat gerak, D. Sebagai alat untuk melekat pada inangnya, atau E. Sebagai alat untuk bernafas. Jawaban yang tepat adalah yang D, sebagai alat untuk melekat pada inangnya. Mari kita lihat pembahasannya. Pili merupakan tonjolan kecil menyerupai rambut yang muncul dari permukaan sel luar dan lebih pendek dari flagela. Salah satu bagian dari struktur sel bakteri ini berfungsi untuk membantu bakteri menempel pada sel dan permukaan lain. Penghubung saat konjugasi, di mana dua bakteri bertukar fragmen DNA. Tanpa adanya pili, banyak bakteri patogen kehilangan kemampuannya untuk menginfeksi karena tidak dapat menempel pada jaringan inang. Bisa dilihat ya teman-teman pada gambarnya, yang rambut-rambut halus ini, rambut-rambut kecil adalah pili. Kemudian yang ini adalah flagela. Yang flagela lebih panjang daripada pili. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Alat gerak bakteri dengan memiliki flagela di sekelilingnya yang umumnya pada bakteri basil disebut A. Atrik, B. levatrik, C. peritrik, D. amfitrik, atau E. monotrik. Jawaban yang tepat adalah yang C. peritrik. Kita lihat pembahasannya. Berdasarkan alat geraknya atau flagel, bakteri dibedakan atas. Yang pertama atrik, yaitu tidak berflagel. Gambarnya ini teman-teman. Kemudian monotrik, memiliki satu buah flagel. Yang ketiga levatrik, memiliki sekelompok flagel pada salah satu di antara ujungnya. Yang ini. Kemudian yang keempat amfitrik, memiliki flagel pada kedua ujungnya, baik tunggal maupun berkelompok. Nah, kemudian yang kelima peritrik, seluruh permukaannya berflagel. Kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang petugas laboratorium melakukan pewarnaan Zell-Nielsen. Ditemukan ciri-ciri bakteri sebagai berikut. Basil atau batang ramping dan kurus, lurus ataupun bengkok. Bakteri apakah tersebut? A. Staphylococcus, B. Streptococcus, C. Mycobacterium, D. Bacillus, atau E. Salmonella. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Mycobacterium. Mari kita lihat pembahasannya. Pada pewarnaan Zell-Nielsen, ciri-ciri bakteri Mycobacterium adalah sebagai berikut. Basil atau batang ramping dan kurus, lurus ataupun bengkok, berwarna kemerahan. Warna kemerahan ini muncul akibat cairan pewarnaan menggunakan metode pewarnaan Zell-Nielsen. Ini ya teman-teman bakterinya, Mycobacterium. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bakteri yang dapat menyebabkan penyakit kolera adalah A. Escherichia coli, B. Vibrio cholera, C. Salmonella typhosa, D. Staphylococcus aureus, atau E. Streptococcus beta hemolyticus. Yang ini tentu saja jawabannya yang B, Vibrio cholera, yaitu penyebab penyakit kolera. Kita lihat pembahasannya. Untuk yang A, Escherichia coli ini menyebabkan penyakit diare dan muntah. Kemudian yang B, Vibrio cholera menyebabkan penyakit kolera. Kemudian Salmonella typhosa menyebabkan demam tipoid.
Staphylococcus aureus menyebabkan bisul, kemudian Streptococcus beta hemolyticus menyebabkan penyakit jantung. Vibrio cholera adalah bakteri gram negatif berbentuk koma dan bersifat motil, memiliki struktur antigenik dari antigen flagellar H dan antigen somatik O, gamma proteobacteria, mesofilik, dan kemoorganotrof. Bakteri Vibrio cholera menyebabkan infeksi kolera. Efek mematikan dari penyakit ini adalah hasil dari racun yang dihasilkan bakteri di usus kecil. Toksin menyebabkan tubuh mengeluarkan sejumlah besar air, menyebabkan diare dan kehilangan cairan dari garam atau elektrolit dengan cepat. Kita ke soal nomor 9. Seorang perempuan datang ke rumah sakit keluhan mual, muntah, keluhan gangguan penglihatan, sulit bicara, sulit menelan, nyeri perut, letih, lemah otot. Kemarin baru saja mengkonsumsi makanan kaleng. Pemeriksaan laboratorium sampel muntahan didapatkan bakteri batang gram positif, mempunyai spora subterminal dan berflagel peritrik. Bakteri penyebab penyakit tersebut adalah A. Staphylococcus aureus, B. Clostridium tetani, C. Clostridium botulinum, D. Clostridium perfringens, atau E. Clostridium difficile. Jawaban yang tepat yaitu yang C, Clostridium botulinum. Kita lihat pembahasannya. Clostridium botulinum adalah bakteri gram positif anaerobik berbentuk batang, pembentuk spora di bagian subterminal yang menghasilkan racun botulinum neurotoxin. Clostridium botulinum merupakan bakteri anaerob, artinya hanya dapat tumbuh tanpa adanya oksigen. Racun botulinum bersifat neurotoksik dan karenanya mempengaruhi sistem saraf. Botulisme bawaan makanan ditandai dengan kelumpuhan yang menurun dan lembek yang dapat menyebabkan gagal nafas. Gejala awalnya meliputi rasa lelah, lemah, dan vertigo. Biasanya diikuti penglihatan kabur, mulut kering, dan kesulitan menelan dan berbicara. Muntah, diare, sembelit, dan pembengkakan perut juga bisa terjadi. Pertumbuhan bakteri dan pembentukan toksin terjadi pada produk dengan kandungan oksigen rendah dan kombinasi suhu penyimpanan dan parameter pengawet tertentu. Hal ini paling sering terjadi pada makanan kaleng atau makanan dalam kemasan rumahan. Soal terakhir nomor 10. Hasil pengamatan pemeriksaan pewarnaan spora Bacillus subtilis metode Schaefer-Fulton. Yang A. Warna sel merah, warna spora kuning. B. Warna sel merah, warna spora hijau. C. Warna sel merah, warna spora biru. Yang D. Warna sel merah, warna spora ungu. Atau E. Warna sel merah, warna spora jingga. Jawaban yang tepat yaitu yang B, warna sel merah dan warna spora hijau. Mari kita lihat pembahasannya. Pewarnaan Schaefer-Fulton adalah teknik pewarnaan bakteri yang bertujuan untuk mengamati endospora. Pewarna utamanya adalah malasid hijau yang berwarna hijau dan safranin yang berwarna merah. Saat diamati dengan mikroskop, endospora akan tampak berwarna hijau sementara sel bakteri lainnya berwarna merah. Seperti ini ya teman-teman gambarnya. Bacillus subtilis yang telah diwarnai menunjukkan endospora yang berwarna hijau dan sel vegetatifnya merah. Sekian latihan soal kita pada video kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya teman-teman. Jangan lupa like videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.